Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan memulaikan ibadah pemuda Aras Jemaat Gemen Sentrum itu. Untuk itu, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Berkati dan tuntun ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai berakhir seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 160 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Untuk itu, mari saat ini kita memuji Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai manusia tentunya kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Untuk itu, mari saat ini kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan yang telah kita perbuat, sambil menyanyi Cinta Sejati.
kehendak-Mu. Kami seringkali lebih mengikuti nafsu dunia kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sering memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami masing-masing, sehingga kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami egois dan bebal. Kami lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu, Bapa. Engkau yang lebih mengetahui kedalaman hati dan pikiran kami. Untuk itu, Bapa, saat ini kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ubahkanlah hidup kami menjadi hidup yang baru seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan dituntun oleh Penatua Dr. Lely Santi Maarende. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Untuk itu kita bersikap doa, kita berdoa. Bapa, di saat ini Bapa kami akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa untuk memberitakan firman-Mu, bahkan bagi teman-teman yang akan mendengarkan. Biarlah firman-Mu
hadir di tempat ini, biarlah firman-Mu yang berbicara bagi kami. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita pada saat ini yang terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai dengan 17. Dan dalam ibadah ini saya akan membaca 2 ayat yang akan menjadi perenungan kita, yaitu pada ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini yaitu menjadi sahabat bagi sesama. Teman-teman yang diberkati Tuhan, masa pandemi COVID-19 yang kita lalui ini, jika kita hitung dari hari ke hari sudah hampir 2 bulan lebih kita harus hidup di tengah pandemi COVID-19. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang bersekutu dan melayani Tuhan, meskipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tema yang kita angkat dalam ibadah ini yaitu menjadi sahabat bagi sesama. Kata sahabat di sini identik dengan para kaum muda. Pasti setiap kita kaum muda punya sahabat, bahkan itu mulai dari kita masa-masa sekolah, bahkan kuliah, atau dalam tengah-tengah pergaulan kita, ada orang yang terdekat yang kita sering sebut dengan kata sahabat. Teman-teman, sahabat ini kadang ada yang bilang sebagai sahabat yang baik dan ada juga sahabat yang tidak baik. Kita kategorikan dalam 2 kategori, yaitu sahabat yang baik yang bagaimana, sahabat yang tidak baik yang bagaimana. Sebelum kita lanjutkan dalam khotbah kita, ada sepenggal lagu yang sangat pas untuk perenungan kita saat ini, dan mungkin kita minta kesediaan teman-teman untuk menyanyikan hanya di ref saja, sesuai dengan tema kita tentang persahabatan. Dipersilakan. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang. persahabatan, di mana ada lirik yang mengatakan persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Inilah menjadi inti dari khotbah kita pada saat ini. Kenapa dari tadi kita bilang ada sahabat yang baik dan sahabat yang tidak baik? Seperti pasti teman-teman sekalian ada ayat favorit ketika kita berbicara dengan
kata sahabat. Itu seperti dalam kitab Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ini juga menjadi salah satu nats pembimbing yang saya sering mungkin bahas status atau di media sosial jika kita berbicara tentang sahabat. Nah, kenapa ada sahabat yang baik? Sahabat yang baik ini bukan hanya di saat kita senang dia ada, tapi di saat susah pun. Kenapa ada sahabat yang tidak baik? Nah, sahabat yang tidak baik ini kadang hanya menguntungkan diri sendiri. Dia hanya ada di saat kita senang, dia hanya mengambil kesempatan di saat kita di atas keuntungan orang lain, tapi di saat kita terpuruk, bahkan kita terjatuh, kadang sahabat itu meninggalkan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita dalam kitab Yohanes 15 ayat yang 9 sampai 17, di sini Injil Yohanes menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus Kristus, baik dari permulaan, penyalipan, kebangkitan, bahkan dikenaikan ke surga. Tapi untuk ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dia fokus membicarakan tentang sifat-sifat persekutuan dia yang menunjukkan sini, yaitu Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Jemaat, teman-teman sekalian, kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-9 di sini, seperti ayat 9 di sini berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Di sini dikatakan kasih menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana ini merupakan syarat untuk menjadi murid yang tetap tinggal di dalam kasih, yang artinya senantiasa memberikan kehidupannya untuk dikasihi Yesus dan sesama. Teman-teman yang diberkati Tuhan, standar kasih kepada sesama adalah kasih Kristus itu sendiri, di mana kasih akan memuncak dalam kesetiaan untuk berkorban kepada sesama kita. Dan di ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menjadi inti pembacaan kita, yaitu di mana Yesus menyebut murid-muridnya adalah sahabat. Seorang sahabat Kristus adalah seorang yang taat. Orang itu tinggal di dalam, dan firman-Nya tinggal di dalam orang tersebut. Jadi teman-teman, sahabat sesungguhnya harus didasarkan dengan kasih. Kasih Kristus yang menjadi fondasi untuk kita berbicara tentang sahabat yang sejati. Seperti kasih Tuhan kepada murid-muridnya. Jika kita melihat kembali cerita murid-murid dan Tuhan Yesus yang mencari, bahkan memilih untuk menjadi murid-muridnya, bukan murid-muridnya yang datang menawarkan diri untuk menjadi murid, tapi sekali lagi Tuhan yang memilih. Jadi teman-teman, dengan tema menjadi sahabat bagi sesama, Tuhanlah yang akan mencari murid-muridnya dan akan memilih. Dipilih untuk apa, teman-teman? Dipilih tentunya untuk tugas yang harus dipenuhi, yaitu untuk memberitakan Injil. Jadi, seperti perintah Yesus kepada muridnya untuk saling mengasihi, layaknya seorang sahabat sejati, demikian juga kita sebagai bagian dari gereja, sebagai kaum muda,
memiliki kepedulian, menjalin persahabatan dengan sesama kita, baik teman kita, lingkungan kita, siapapun kita berjumpa, dan serta mewujudkan kepedulian, bersimpati dan empati pada setiap waktu, dan menjalin hubungan kasih dengan sesama kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, maukah kita ambil bagian dalam persahabatan ini? Maukah kita menjadi sahabat bagi sesama kita? Jika iya, mari kita jalin persahabatan bukan hanya semata untuk kepentingan kita sendiri, bukan semata untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi menjalinlah hubungan persahabatan yang Tuhan kehendaki, yang selalu berlandaskan dengan kasih dan untuk melakukan perintahnya. Sekali lagi, teman-teman kita sebagai kaum muda, mari kita menjalin hubungan persahabatan kita dengan sahabat-sahabat kita, tentunya selalu dilandaskan dengan kasih, bukan dengan keuntungan buat kita sendiri, karena sahabat kita orang yang kaya sehingga kita mengambil keuntungan dan sebagainya. Sekali lagi, mari kita menjadi seorang sahabat yang selalu menaruh kasih terhadap sahabat kita. Demikian firman Tuhan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Betapa Hatiku. Berterima kasih bersama. Bapa, kami telah membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga telah menyatakan syukur melalui persembahan yang telah kami kumpul, Bapa. Kiranya persembahan ini, Bapa, bisa menopang tugas pelayanan-Mu, bahkan di tengah pergumulan COVID-19, Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, berdoa juga kami bagi persekutuan pemuda Gemim Sentrum itu, baik komisi
bahkan seluruh anggota. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, berkati kami pribadi masing pribadi dalam panggilan kami untuk selalu bersekutu, bahkan melayani Engkau meskipun di tengah kondisi yang telah kami bergumul bersama, yaitu pandemi COVID-19. Berkati persekutuan kami sehingga tetap menjadi persekutuan yang solid, yang selalu mengagungkan akan kebesaran nama-Mu Bapa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bergumul bersama kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak dampak yang kami rasakan di tengah pergumulan pandemi ini. Kami harus melakukan sekolah dari rumah, kami harus berkuliah dari rumah, kami harus bekerja dari rumah. Tapi tidak akan mematahkan semangat kami dalam menghadapi dan bergumul bersama dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami harus menjaga jarak, kami harus menggunakan alat pelindung diri ketika harus keluar rumah Tuhan. Kami minta Bapa, semoga kondisi ini cepat berlalu Bapa. Pergumulan kami bersama untuk melawan pandemi COVID ini kiranya cepat berlalu sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya. Berdoa kami juga bagi pemerintah, baik yang ada di pusat, presiden dan wakil presiden, bahkan di provinsi, bahkan di kota kami tercinta ini, yang selalu bergumul bersama, yang selalu memecahkan masalah untuk menangani masalah COVID-19. Kiranya segala upaya-upaya, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kami sebagai masyarakat bisa mematuhi aturan-aturan itu sehingga penyebaran COVID-19 bisa berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Tuhan, kami minta dalam nama Yesus. Bapa, berdoa juga kami bagi orang-orang yang terlibat dalam menangani COVID-19 ini, baik para medis, baik para relawan, bahkan TNI Polri yang selalu senantiasa memberikan diri untuk pelayanannya. Tuhan, mari beri kondisi fisik sehat diberkati sehingga mereka dapat melayani masyarakat yang terkena dampak, baik dalam dampak medis yang mereka alami. Tuhan, kami minta Bapa, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, berdoa juga kami bagi jemaat kami Kemin Sentrum Bitung dalam menghadapi COVID-19. Mari Engkau selalu menyertai sehingga kami menjadi satu persekutuan yang tetap kokoh meskipun dalam kondisi bergumul bersama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, berdoa bagi teman-teman pemuda sekalian yang dampak dari COVID-19 ini berdampak bagi pribadinya sendiri maupun keluarganya. Bahkan di tengah pergumulan mereka, kami minta Bapa Engkau tetap kuatkan hati mereka. Karena COVID-19 mereka harus dirumahkan, bahkan ada yang harus kehilangan pekerjaan. Mari Bapa, jangan membuat mereka patah hati, tapi tetap selalu mengandalkan Engkau dalam segala kondisi yang dalam pergumulan yang mereka alami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini juga berdoa bagi teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, Lisa, Natalia, Rivo, Tata, bahkan Keisha yang sudah menunjang
dalam peribadatan ini. Kiranya Kau senantiasa memberkati di dalam tugas pekerjaan, bahkan di tengah keluarga Bapa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami Bapa, ini doa syafaat kami, ini permohonan kami yang kami alaskan dengan doa agung yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi obor pembangunan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, menyertai kita sekalian, menyertai persekutuan pemuda Gemim Sentrum Bitung, dari sekarang sampai selama-lamanya. Aras Jemaat Gemim Sentrum Bitung, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan atas nama Komisi Pemuda Gemim Sentrum Bitung mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang meluangkan waktu untuk beribadah bersama meskipun harus dari rumah masing-masing. Bahkan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah saat ini. Singer ada Saudari Natalia dan adik Lisa. Keyboard pada saat ini Saudara Rivo. WL kita Saudari Anastasia Talmesa, dan tim editor kita Saudari Kesia Talmesa. Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas pekerjaan kita sekalian. Haleluya, amin.